Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Dani Kusuma Wijaya, NIM 1717051136 dari kelas 7B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping dengan materi yaitu laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berikut adalah mind mapping yang saya buat. Yang pertama adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dibuatnya laporan perubahan modal ada dua, yaitu yang pertama, untuk dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja. Dalam penyajian laporan perubahan modal, terdapat beberapa hal dalam penyajian perubahan modal, yaitu yang pertama, modal awal. Modal awal ini adalah modal perusahaan pada awal tahun atau awal periode. Yang kedua, tambahan investasi. Tambahan investasi ini adalah setoran modal tambahan dari pemilik perusahaan dalam satu periode. Yang ketiga, laba atau rugi bersih, yakni hasil laba bersih atau hasil rugi bersih perusahaan dalam satu periode. Yang keempat, prive. Prive adalah sebuah pengambilan uang tunai di kas perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan dalam satu periode. Dan yang terakhir, penambahan modal, yakni sebuah modal yang diperoleh pada akhir tahun dalam satu periode. Bentuk-bentuk laporan perubahan modal antara lain, yang pertama, laporan perubahan modal perusahaan perorangan. Yang kedua, laporan perubahan modal perusahaan persekutuan. Yang ketiga, laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Materi yang kedua yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan. Format-format dari catatan atas laporan keuangan antara lain, yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan ini menjelaskan tentang informasi mengenai pendirian perusahaan, struktur perusahaan, karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan. Bagian kedua ini berisi tentang dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, pernyataan kepatuhan terhadap SAK atau standar akuntansi keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu informasi tambahan. Berisi tentang pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir, pengungkapan lainnya. Meliputi informasi yang dipersyaratkan oleh SAK atau standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dimanapun dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan mind mapping yang saya buat tentang laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye!